Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang masih menempati tempat duduknya bisa menempati diisi sok-sok yang di depan. Maksudnya meja-meja yang di depan bisa diisi. Baik, untuk sesi acara saat ini yaitu materi fikih dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Hayy. Ya, kepada Ustadz Abdul Hayy, kepada beliau kami persilahkan untuk mengisi materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takun ummatun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara sekalian, para sahabat-sahabat, ikhwan fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada siang hari ini setelah kita bersama-sama melaksanakan santapan jasmani atau makan siang untuk kita mendapatkan tenaga dan kekuatan. Maka dilanjutkan dengan santapan rohani. Jadi manusia ini terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani atau mental atau jiwa. Jasad atau fisik kita itu kebutuhannya ya makan, minum, beristirahat. Itu kebutuhan jasmania kita. Itu kalau kita tidak lakukan berarti kita mendolimi dirinya sendiri. Waktunya makan kok enggak makan, waktunya minum kok enggak minum, waktunya tidur kok enggak tidur. Itu berarti mendolimi diri sendiri. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, inna alaika rabbuka hakun. Sesungguhnya Tuhanmu itu terhadap dirimu ada haknya Allah terhadap kita selaku makhluknya. Apa haknya Allah? Haknya Allah untuk diibadahi, untuk disembah. Ya. Wa inna alaika hakun, terhadap dirimu sendiri ada haknya juga. Apa haknya diri kita sendiri? Ya, waktunya makan. Waktunya istirahat. Waktunya tidur ya tidur, waktunya bekerja. Itu hak. Kemudian wa inna ahlaka alaika hakun. Keluargamu juga, istrimu, anakmu ada haknya juga pada dirimu. Haknya istri itu ya salah satu diantaranya ya dikeloni. Nah, ada suami nggak kelon istrinya ya dosa masudan ya. Ya, karena itu haknya mereka dikeloni, dipelihara, dihargai, ya dijaga perasaannya. Hakun. Terus kata Nabi, wati kulli zi haqqin haqqau, berikan masing-masing yang punya hak terhadap dirinya pada haknya, tunaikan. Kalau tidak, kita rampas haknya istri kita rampas haknya Tuhan kita rampas haknya diri kita rampas. Itu namanya zalim, mendolimi dirinya sendiri. Jelas ya? Nah, ini jadi begitulah Islam sempurnanya itu begitu, diatur sedemikian rupa. Jasad kita haknya makan, minum, istirahat. Rohani kita haknya apa? Haknya rohani kita, karena kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Rohani kita itu haknya kepada kita apa? Ya, termasuk. Ya, sholat itu kan pembinaan rohani itu. Zakat juga termasuk pembinaan rohani.
Itu paling gampangnya mengisi pengetahuan kita dengan ilmu. Nah, itu haknya rohani itu ya. Ilmu itu haknya rohani kita. Jadi kalau ada membiarkan orangnya bodoh, itu mendalimi dirinya sendiri. Maka kalau ada orang nggak mau belajar, itu besok nggak bisa masuk surga. Ya, menyesal. Orang ada haknya untuk membina rohaninya supaya pintar, supaya paham, supaya tidak bodoh dan jangan dibodoh-bodohi. Kok nggak dilakukan? Nah, kebanyakan manusia itu haknya yang diperhatikan hanya hak jasmaninya tadi, makan, yang enak-enak terus. Ya. Kalau orang banyak duit itu selalu bertanya, Pak, besok kita makan di mana? Banyak duit. Coba nggak punya duit, nggak gitu bertanya, Pak, Bu, besok kita makan apa? Nggak punya duit. Ya. Tapi kalau orang beriman, Bu, Pak, besok siapa yang bisa kita beri makan? Kalau makelar lain lagi, besok siapa yang kita makan? Ya, mau jadi pemikirannya orang melarat, orang kaya, orang beriman apa makelar. Makelar itu kan gitu ya. Besok siapa yang bisa kita makan? Makelar itu orang disuruh-suruh, setelah orang melakukan ditinggal. Coba lihat di Joyoboyo itu ya. Banyuwangi, oh kita ditarik-tarik, kita naik ke mobil. Banyuwangi, Jember, Jogja, Solo. Kita naik, dia turun. Makelar itu kayak gitu potongannya itu ya. Maka kita jangan jadi dai kayak makelar. Orang disuruh mengerjakan sesuatu yang baik, kita nggak ngelakoni. Nah, itu namanya itu dai tapi makelar. Nggak pantas itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum afala ta'qilun. Kenapa kamu nyuruh orang melakukan kebaikan? Kamu nyuruh orang berbuat kebaikan. Orang disuruh sholat tahajud, disuruh puasa Senin Kamis, disuruh sedekah, terus kon nggak ngelakoni. Iya. Apalah ta'qilun, otakmu tuh taruh mana goblok? Kira-kira begitu ya. Ya, itu Allah itu ya. Jadi memang tidak ada kebenaran dan tidak ada kebaikan selain Islam, gitu ya. Maka sekarang ini kita akan belajar fiqh dakwah. Ini selalu ini nggak pernah ditinggal. Setiap tahsib pasti ada fiqh dakwah. Fiqh dakwah. Fiqh itu apa artinya? Fiqh itu artinya pertama pemahaman. Fiqh itu bisa berarti pemahaman. Bisa juga berarti konsep. Terserah sampai nanti apa saja. Konsep. Ya. Ya. Fiqh pengetahuan tentang. Pengetahuan tentang apa saja. Di fikih itu artinya pemahaman. Fikih juga bisa diartikan konsep atau rumus-rumus ya, teori, konsep teori ya, atau rumus atau kaidah, sama itu. Kaidah. Ya. Fikih artinya konsep, teori, rumus, kaidah atau pengetahuan tentang. Artinya fikih. Jadi fikih dakwah berarti konsep-konsep atau beberapa prinsip-prinsip tentang konsep berdakwah. Jadi ilmu yang membahas tentang segala seluk-beluk dakwah itu dibahas di dalam suatu ilmu namanya fikih dakwah. Ya. Tapi umumnya itu biasanya kalau orang membahas fikih itu biasanya larinya ke masalah-masalah ibadah dan syariah ya. Ya memang begitu. 9 kitab hadis yang disusun oleh para ulama hadis itu disusun berdasarkan teori ilmu fikih. Dimulai dari bab toharo, wudu, mandi janabat, tayamum, istinja dan sebagainya. Setelah itu masuk bab sholat, di atasnya nanti bab syahadat dan seterusnya begitu ya. Susunannya seperti itu dalam kitab fikih. Tapi fikih itu sendiri artinya luas. Pemahaman tentang sesuatu atau pengetahuan tentang sesuatu
atau fikih juga bisa berarti konsep tentang sesuatu, teori tentang sesuatu, rumus tentang sesuatu, kaidah tentang sesuatu. Karena ini dikaitkan dengan fikih dakwah, berarti konsep-konsep atau teori-teori dalam dakwah. Saya akan persempit. Ini judulnya terlalu luas, akan saya persempit dan judulnya pentingnya biasanya itu pentingnya itu urgensi ya. Pentingnya peta dalam dakwah. Peta ini apa? Apa itu peta? Pak Zainal, peta itu apa? Kalau kita lihat di buku peta itu biasanya gambaran suatu pulau, benua, daerah, lokasi. Ya, peta. Seperti kalau kita naik kendaraan itu kan bisa disetel itu Google apa namanya itu? Google Map ya, Sherlock ketahuan. Tapi kadang-kadang bujuk juga. Ada teman saya tempo hari ke Jogja itu kotanya gini, terus ke utara gini, nunjukkan suatu kampus, akhirnya ketemu hutan pohon beringin. Ya karena peta itu yang menjalankan kan juga ya manusia ya, ada kadang-kadang juga tidak. Tapi paling tidak dengan adanya peta itu membantu apa? Kalau kita ada peta itu membantu apa? Membantu, kalau ada peta itu kita dibantu dalam hal apa kalau ada peta? Memudahkan untuk sampai tujuan. Memudahkan sampainya ke tujuan, ya. Iya. Kalau dikaitkan dengan kita ingin bepergian ke sesuatu itu dengan ada peta memudahkan. Mestinya harus muter-muter gini-gini karena ada peta itu langsung to the point karena ada peta. Ya. Sederhana supaya tak lupa. Ya. Jadi ada dua peta yang harus dimiliki. Iya. Peta eksternal itu namanya peta dakwah, ya kan? Iya. Nah, sudah masuk ke dalam itu peta warga. Peta warga. Iya, itu harus ada itu. Peta internal. Iya, internal. Jadi peta itu ada peta internal, ada eksternal. Iya. Bisa. Itu Ya. penting itu. Tapi yang penting dulu ini kita bicara dulu secara pentingnya peta dalam kegiatan dakwah. Materi itu kalau dipetakan dengan tanpa peta kira-kira gampang mana dipahami? Kalau saya ingin memahamkan kepada sampean dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tentang Islam. Islam itu koyok ngene lho, kalau Islam. Dengan menggunakan peta gak sampai 5 menit sampean sudah paham. Tapi kalau saya jelaskan satu persatu bisa berhari-hari, berjam-jam itu gak sampai-sampai. Oh, itu hebatnya peta itu ya. Perlu nggak materi dakwah itu dipetakan? Perlu. Dakwah itu ada tujuannya ya Pak Gofar? Dakwah itu ada tujuannya? Ada. Perlu nggak tujuan itu dipetakan? Perlu. Nurul, dakwah itu ada marhalanya nggak? Ada. Apa marhala ini? Bukan. Marhala itu tahapan-tahapan itu loh. Iya, marhala, tahapan. Tahap 1, tahap kedua. Seperti kita naik tangga itu, ada tahapannya, tangga 1, tangga 2. Apa yang terjadi sampai dari tangga 1 langsung lompat ke tangga 4? Apa yang terjadi? Jatuh, nggak mengikuti marhala yang seperti itu. Kepingin terburu-buru ingin sampai. Akhirnya lututnya patah. Nah, dakwah itu, apakah dakwah itu perlu marhala, tahapan? Perlu. Apakah dakwah itu perlu pemetaan? Perlu. Apakah materi dakwah perlu peta? Perlu. Apakah objek dakwah orang yang kita dakwah perlu dipetakan juga? Perlu. Apakah selama ini kita dakwah sudah seperti itu? Belum. Loh, itu salahnya di situ. Sak kenok-kenok. Asal-asalan. Kan masyarakat muslim ini di satu kampung kalau kita petakan apa di sini? Ambil saja RT berapa di sini? Enggak ada Pak Farin. RT 14, kelurahan RW 06, kelurahan
Kita perkecil aja. RT berapa tadi? 14 ya. Keadaan muslim di sini kalau dipetakan macam-macam itu. Satu, sebagian besar belum bisa baca Al-Quran. Ada? Ya. Ada. Ada yang sudah bisa baca Quran tapi belum bagus. Ada. Ada. Sebagian orang Islam banyak yang kaya tapi nggak bayar zakat. Ada. Ada orang Islam juga di sini tapi masjidnya setengah mati. Ya, baru satu RT. Ada. Ada juga orang Islam nggak pernah masuk ke masjid. Ada. Ya, ada juga orang Islam itu nggak mau tahu dengan saudaranya. Ini objek dakwah, harus dipetakan ini. Kalau kita punya peta, jalan hasilnya bagus. Orang Nasoro itu begitu kalau dakwah. Kalau kita sak keno-keno nggak punya peta. Jadi kita nggak punya peta, ibarat berjalan meraba-raba. Ya, ya Pak ya. Meraba-raba itu kayak berjalan dasar peteng. Sampean, aku masuk ke rumah sampean, mati lampu. Aku dibikinkan kopi, masuk ke dapur sampean. Sampean mau cari gula, ngambil uya. Akhirnya kopi saya itu dikasih uya. Iya, namanya mati lampu. Betul. Seperti itu keadaannya dakwah sekarang. Maka nggak pernah nyampe ke tujuan. Di Indonesia ini lembaga-lembaga dakwah banyak berhasilnya apa banyak gagalnya? Menurut sampean? Dakwah kan di mana-mana dakwah, hampir ya. Ada yang dakwah secara jamaah, ada berarti ya, jamaah tabligh dakwah, kelapang dakwah, NU dakwah, Muhammadiyah dakwah. Kenapa nggak sampai ke tujuannya? Orang Islam tetap susah diajak bersatu. Dia kemudian kenapa? Di mana kira-kira letak salahnya? Ayo Pak, di mana letak salahnya kira-kira? Dakwah sudah jalan ke orang Islam, gak mau bersatu, kok masih tetap jelek gitu loh yo. Di mana letak salahnya? Padahal dakwah sudah jalan. Pendapat sampean? Ya, salah satunya ya, kalau saya nggak bisa ngasih kan satu bulan dan Hidayah belum masuk. Hidayah belum masuk. Tapi sebetulnya kalau kita sudah mau melakukan, sudah mau pergi ke masjid itu sudah dapat hidayah. Kita hidayah sudah dapat. Kita kan cuma bisa nyampaikan. Ngajak. Sudah bisa nyampaikan dan bisa menyampaikan itu salah satu bentuk hidayah. Yang penting kita continue berulang-ulang terus datani. Yang penting continue apa continue itu penting? Penting nggak continue? Ya, yang penting continue apa continue itu penting? Continue itu penting. Bagaimana Rasul datang pamannya belahan terus walaupun sakit terus agar bisa mengatakan. Oke. Jadi yang jelas sampean dengan saya kita semua sudah dakwah. Cuman belum mencapai tujuan yang kita inginkan bersama, tentu ada masalah. Pemahaman kali ya? Iya, bisa juga. Tapi kalau dikatakan dapat hidayah, sudah dapat hidayah. Karena nggak dapat hidayah, kita agak belum melakukan itu. Orang yang sudah mau ikut khilafah, ikut istilahnya untuk menyisihkan waktunya untuk kepentingan Islam, entah dakwah atau mencari ilmu, itu sudah salah satu bentuk hidayah. Cuman ada tujuannya. Kita enggak sampai ke tujuan itu, salah satu penyebabnya karena kita mengabaikan yang soal ini loh. Enggak punya peta. Enggak punya peta. Kalau enggak punya peta itu berarti kita dakwanya sak kenok-kenoke. Air laut dikasih garam, ada manfaatnya? Hah? Air laut sampean garamin, air laut sudah sampean kasih garam, ada manfaatnya? Orang ini sudah penting, ini sudah ngerti Islam sampean dakwai, enggak dia. Banyak orang-orang yang objek dakwah itu yang belum pernah ke masjid, yang belum begini, belum tahu ngaji, belum itu jadi kita itu. Itu yang penting, dan itu banyak tetangga kiri kanan kita aja gitu. Kenapa jauh-jauh pergi ke India kemana begitu itu ada tonggol itu besok saya. Kalau kita tidak datang ke India ke sana itu nggak ditanya nanti. Tapi kalau ada tetangga kita nggak bisa ngaji, belum pernah ke masjid kita aja, itu jadi masalah nanti di akhirat. Kenapa itu terjadi? Balik mana? Dakwanya saya kenok-kenok. Ya, saya bukan menceritakan siapa-siapa, diri saya sendiri gini. Dakwah itu saya kenok-kenok. Maka melalui materi ini hari ini saya ingin mengajak gimana caranya kita ini memfungsikan peta berdakwah supaya
cepat mencapai tujuan. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Harus jadi agenda. Ya. Dakwahnya. Iya. Kepolisian itu perlu nggak kita dakwai? Banyak nggak di sana orang-orang yang menjadi objek dakwah kita? Banyak. TNI kita itu banyak. RT RW lurah camat kita banyak yang perlu kita dakwai. Kenapa kita nggak datang ke sana? Kau dakwain orang-orang yang di masjid itu orang sudah baik-baik, kau didakwai di sana. Orang pintar-pintar di masjid itu. Sudah mau ke masjid itu karena sudah punya ilmu. Yang tidak mau ke masjid itu tandanya belum ngerti. Sepakat bahwa dakwah yang selama ini kita lakukan masih sak kenok-kenok, sepakat? Iya. Betul? Berarti saya dengan sampean berarti salah. Tapi nggak apa-apa. Untuk bisa benar kan harus salah dulu. ya. Peta. Dengan peta, materi yang bisa dibahas sampai berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu itu, dengan peta itu bisa kita satu kali tampil kita langsung paham. Hah? Ya terserah lah. Karena peta itu kan membuat yang ruwet menjadi gampang, membuat yang banyak menjadi sederhana. Iya, paham ya? Dalam pendekatan ilmu pengetahuan sekarang ini orang kalau membahas tentang sesuatu mana ininya? Oh iya, antik. Nggak tahu apa celana dalam, apa BH ini yang dibuat kayak gini, saya nggak ngerti. Hah? Ini Ibat ini yang punya kerjaan kayak gini. Ya Bat, wes ngaku aja Bat daripada hubungan putus. Jadi nanti kalau kita ingin memahamkan ke orang supaya jangan jelimet tentang Islam itu, coba kita sampaikan dengan peta. Peta itu ada yang namanya berbentuk bagan. Ya, bisa berbentuk bagan. Paham? Bagan. Bagan itu sering juga disebut dengan struktur. Ini memetakan tulisan. Tulisan itu kalau mau dipetakan sebagai apa itu dipetakan dalam bentuk bagan, dikelompok-kelompokkan persis kayak peta itu. Ini ada gunung, ini jalan kereta api gitu apa ya. Ya, jadi kalau ada materi ingin kita sampai kepada orang itu tidak ingin berlama-lama waktunya tapi cepat sampai, maka kita biasanya menggunakan dengan bagan. Bagan itu contohnya kayak gini. Ini kepala, tarik ke sini, ya. Terus beranak lagi di sini, beranak lagi ke sini, tarik lagi ke sini, ya, beranak lagi ke sini. Itu namanya bagan. Bagan. Kita orang Indonesia mengatakan bagan. Bahasa Inggrisnya itu struktur, structure, ya. Ya, tapi sudah jadi bahasa Indonesia. Yang kedua, ada yang disebut dengan metrik. Tulisannya matrik. Ya. Matrik itu biasanya kita selembar kertas itu kalau banyak kita sampaikan dimiringkan. Ini. Kalau ini kan apa kalau di komputer itu kalau berdiri ini landscape apa ya? Kalau berdiri kayak gini. Potret. Kalau kayak gini landscape ya. Tergantung. Kalau banyak informasi disampaikan ya. Pakai metrik itu biasanya digaris. Ya, misalnya ini contoh metrik. Sini ada kolom ya. Misalnya kita ingin mendata Pak Zainal sama Pak San, ya. Jenenge sopo? Nama. Ya. Alamatnya di mana? Alamat. Istrinya ada berapa? Kalau perlu. Ya. Anaknya? Ya. Ini tergantung apa yang perlunya. Kalau misalnya di sini nomor, atau misalnya kita mau mengelompokkan nama, tergantung apa yang diinginkan. Dengan menggunakan metrik ini mestinya kalau ditulis panjang jadi ringkas, gampang dibaca dan membaca ke sini kan lebih gampang daripada membaca. Gampang mana?
Ini ada tulisan, kita baca dari kanan ke kiri. Seret mata kita, seret. Cepet itu daripada 1, 2, 3, kesuwen. Jadi digunakan metrik. Ya. Contohnya sampean mau menyampaikan apa besok taklimnya, terserah sampean pilih ya ada. Nah, kita dibuat metrik. Contohnya apa misalnya materinya? Al-wala wal bara. Ya. Ya, nama materi ya, materi yang sampai sampaikan al-wala al-bara. Apa sampean tujuannya menyampaikan ini? Tentu kan menyampaikan materi ini ada tujuannya, ya. Tulis di sini tujuannya. Sampean menyampaikan materi al-wala wal bara tujuannya apa? Terus kira-kira metodenya, metode apa yang sampean menggunakan? Metode itu banyak, ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode penugasan. Ya. Kemudian kira-kira sampean butuh waktu berapa menyampaikan ini? Kira-kira kalau 30 menit cukup atau tidak? Ini namanya dakwah terencana, dipetakan. Nek sak kenok-kenok ayo susah. Susah dievaluasi, susah disimpulkan, susah dirumuskan kembali karena tidak terencana. Padahal Quran surat kedua ayat 282. Ya, ayat yang terpanjang di seluruh Al-Quran itu ini, surat Al-Baqarah. Di situ di tengah-tengah ayat tentang transaksi ayat ini, tentang pentingnya tulis menulis. Kata Allah di tengah-tengah ayat itu, wala tas'amu antaktubu saghiratan wala kabiratan. Jangan kamu pernah merasa jenuh, merasa bosan untuk selalu menulis hal-hal yang kecil maupun yang besar. Iya. Ya, jangan pernah kamu merasa jenuh untuk selalu menulis hal-hal yang sifatnya kecil maupun yang besar. Kalau kita berorganisasi koyo kita jamaah, ini jamaah Islam, ini namanya organisasi. Maka kita itu sebelum bekerja harus ditulis dulu, betul? Betul? Ya. Kerjakan apa yang Anda tulis. Apa maksudnya itu Pak Jenal? Kerjakan apa yang Anda tulis. Kita rumuskan itu yang kita kerjakan. Ya, dirumuskan dulu. Dirumuskan namanya rencana kerja, program kerja. Karena kalau tidak dirumuskan nanti ruwet bolak-balik. Contoh, Pak Gofar mau nyunat anaknya. Yang mau diundang itu sekabupaten Gresik. Acaranya besar-besaran. Padahal cuma mau nyunat anaknya. Terus dia belanja ke pasar. Nggak ditulis. Gulanya berapa kilo, cabainya berapa kilo, terasinya berapa, dagingnya berapa kilo. Apa yang terjadi karena tidak ditulis? Apa yang terjadi dengan ke pasar itu? Bolak-balik dia karena bekerja tidak terencana. Kayak gitu contohnya. Bekerja tidak terencana itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pemikiran. Maka Islam mengajarkan kita kerjakan apa yang Anda tulis, berarti sebelum bekerja harus punya perencanaan kerja, namanya program kerja. Organisasi apapun, apakah kita pengurus RT, RW, PKK, pengurus masjid, pengurus pengajian, majelis taklim, harus begitu. Kalau enggak punya begitu, itu namanya ngawurisme, enggak ngawurisasi. Ya. Orang bekerja yang tanpa gitu, itu namanya bekerjanya ngawurisme. Kalau enggak ngawurisme namanya ngawurisasi. Bekerja tanpa perencanaan, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan hasilnya susah dievaluasi. Apalagi dakwah gitu tujuannya mulia, kita ingin mengajak orang memperbaiki diri kita dan mengajak orang sendiri, terus tidak terencana dengan baik, iya gak bisa. Itu yang menyebabkan maka kita ini dakwah jalan terus tapi kok orang Islam gak tambah api iya betul, iya. Sampean merasa tambah api otak melek sampean. Ya Pak, sampean merasa tambah api apa merasa tambah elek? Gak boleh. Wala tuzakku anfusakum, kata Allah. Tidak boleh menganggap diri kita ini paling baik, paling suci, paling enak. Itu kita anggap diri ini banyak kelemahan dan kekurangan. Gitu Pak ya. Gak boleh menganggap diri aku paling pintar, paling ngoyo. Namanya takabur. Allah sangat benci kepada orang takabur. Jadi enak ngakunya. Sampean udah pintar apa belum pintar? Ya enaknya gitu. Nek ngomong sudah pintar nanti tak tanya lagi.
peta. Ya. Peta bisa berbentuk bagan, bisa berbentuk metrik. Maka kalau ada orang sekretaris atau katib senang membuat kayak gini, aku jempol itu bagus, berarti ininya jalan. Kalau saat tulis-tulisnya saja, kadang-kadang membuat undangan saja itu bisa diringkas itu, ada saya lihat undangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala alihi washabbihi. Salawat dan salam semua. Kok muter-muter gitu loh yo. Orang dawasannya. Kenapa tidak singkatnya? Mengharap kehadiran Bapak, Ibu, Saudara pada acara yang dilaksanakan besok pada hari tanggal gini jam sekian tempat di sini. Ya, gitu kan, cuman itu. Atas perhatian dan karenanya disampaikan terima kasih. Jazakallah. Gitu. Oh ini enggak. Ya, kami mengharap mudah-mudahan Allah nanti memberikan ketuaan bisa hadir gini terbesar pahala. Kayak diceramai. Nah, itu namanya katib elek itu, enggak bagus itu, enggak bisa enggak bisa membuat bahasa yang bagus. Jadi orang yang membaca jenuh. Kurang efisien. Kurang efisien. Iya, kurang efisien. Pemborosan kata, pemborosan kertas juga, pemborosan tinta juga, pemborosan tenaga. Orang malas bacanya. Ini panjang-panjang sekarang zaman milenial instan ini nggak punya sih ya. Maka kita itu gunakan. Ya. Coba saya mau tanya Pak Jana, apa itu Islam? Betulkah Islam itu cuma mengajarkan masalah keimanan? Enggak. Betul? Betulkah Islam itu hanya mengajarkan masalah ibadah? Betulkah Islam itu hanya mengajarkan masalah keyakinan tentang akhirat? Betulkah Islam itu hanya ngurusin orang mati sama orang kawin? Ya. Tapi dalam pemahaman orang begitu. Ya, Islam itu yang diurus Islam cuma dua, apa? Orang kawin sama orang mati. Makanya yang ngurusin itu diberi nama Mudin. Mudin. Ini aja sudah bahasanya udah berubah, Mudin. Itu asal katanya itu dari Imamuddin. Orang Jawa kan suka ngeringkas-ringkas. Imamu itu artinya pemimpin, ad-din ini pemimpin urusan ad-din. Ad-din itu aturan yang datangnya dari Allah. Bukan cuma ngurusin orang mati, ad-din itu bukan cuma ngurusin orang kawin. Banyak, semua urusan hidup ini diurus dalam din. Tapi karena pemahamannya salah, akhirnya mudin itu apa urusannya? Ngurusin orang mati, ngurusin orang nikah. Jadi kalau nggak ada orang nikah sama orang mati, mudinnya nganggur. Makanya aku dulu waktu tinggal di Kupang, aku mau diangkat jadi mudin, tak tonjok kan dia. Saya ini guru itu luas ke sana kemari. Aku naik ngurusin mudin, banyak nganggurnya aku. Ya nggak ada orang mati. Makanya mudin itu doanya moga-moga banyak orang mati biar aku nggak nganggur ya. Ya itu mudin itu. Mudah-mudahan banyak orang nikah. Itu pemahamannya keliru. Jadi kata, apa itu Islam? Betulkah Islam itu ngurusin ekonomi? Enggak. Betulkah Islam itu ngurusin masalah pertahanan, tentara, polisi apa itu? Enggak Islam enggak ikut itu. Apakah Islam itu harus ngurusin politik? Islam itu jangan berpolitik. Islam jangan ngurusin ekonomi. Islam jangan ngurusin budaya. Islam jangan, pokoknya Islam itu tasbih di masjid itu nanti mati masuk surga. Ngawur. Karena enggak ngerti. Belajar Islamnya sepotong-sepotong. Loncat-loncat lagi. Ya global. Maka supaya utuh pemahaman kita itu, apalagi yang tidak banyak waktu, maka perlu kita menggunakan peta. Peta ini namanya bisa dua, bisa menggunakan bagan, bisa menggunakan metrik. Coba saya ingin memetakan bahwa sampai itu kita akan buktikan bahwa Islam itu ajarannya sempurna. Islam mengurusi seluruh persoalan hidup manusia, bukan hanya urusan dunia, sampai urusan akhirat di total Islam. Kita buktikan sekarang. Hapus, Mam. Masa aku juga suruh ngapus, aku nulis juga, Mam. Jadi kita kalau nggak ngerti tentang pemetaan materi, menyampaikannya nanti ke orang dakwah itu juga susah. Ya, coba ya lihat. Apakah Islam itu agama? Apakah Islam itu agama? Apakah Islam itu sistem kehidupan? Apakah Islam itu aturan hidup? Apakah Islam itu tatanan hidup?
Apakah Islam itu datangnya dari Allah atau karangan manusia? Dari Allah. Iya. Apakah Islam itu mengajarkan kedamaian? Apakah Islam itu mengajarkan kebahagiaan? Apakah ajaran Islam itu mengajarkan kebahagiaan dunia saja, akhirat enggak? Tidak. Apakah Islam itu mengajarkan tentang persaudaraan? Iya. Banyak sekali berarti. Kalau begitu, apa itu Islam? Tatanan hidup di dunia dan di akhirat. Iya. Tadi kan, apakah Islam itu tatanan hidup? Iya. Aturan hidup? Undang-undang? Undang-undang datanya dari Allah. Apakah Islam itu ideologi? Ideologi itu ya tatanan hidup itu ideologi. Ya sistem kehidupan itu ideologi kalau bahasa modernnya. Apakah Islam itu ideologi? Ideologi. Kalau khilafah bukan ideologi, tapi tatanan hidup Islam itu khilafah. Islam itu nasihat kan. Bisa juga. Ad-dinu an-nasihat ya, nasihat. Itu orang beriman dan orang. Iya, waliyaimmatul miyah itu ya banyak. Islam nasihat. Maka kalau Islam itu tidak ada nasihat, gak jalan Islam. Bodoh semua orang. Makanya dakwah, isinya dakwah itu nasihat. Jelas. Tapi kan kalau mau diginikan, ngumat kepala pecah kalau kayak gitu. Maka kita disederhanakan, digambar. Perhatikan saya di sini gambar, saya gambar. Dinul Islam. Nanti sampean pasti ya. Pentingnya peta. Apa artinya kira-kira dinul Islam ini? Dinul Islam artinya apa? Bisa, din itu bisa berarti agama, din bisa berarti aturan, din bisa arti tatanan hidup, din bisa berarti ideologi, din bisa berarti undang-undang. Ya, dikaitkan dengan Islam berarti dinul Islam, undang-undang Islam, aturan Islam, tatanan hidup Islam, sistem kehidupan Islam, ajaran kehidupan Islam. Tapi saya senang pakai sistem. Dinul Islam sistem. Jadi sistem itu saling mengkait antara satu unsur dengan unsur yang lain, nggak berdiri sendiri. Itu namanya sistem. Bagan itu kan sistem itu saling kait ya. Coba lihat. Nah, lalu agar entah seperti apa gambaran ajarannya, kita gambar kayak gini. Ya, disederhanakan ini. Yang pertama, Islam itu terdiri dari asasul Islam. Ya, asasul Islam. Apa kira-kira artinya asas ini? Seperti kalau kita mau bikin rumah ini, di sini ada digali dulu, dikasih beton, dicorok bawah, itu apa namanya itu? Asas, pondasi. Kalau rumah itu dibangun pondasinya nggak kuat, kira-kira bisa tegak nggak rumahnya? Nah ini asasul Islam. Ya. Terus ada yang namanya lagi binaul Islam. Bentuk bangunan. Bentuk bangunan ajaran Islam. Ya. Ya, kita kayak gini. Disederhanakan. Karena kalau diulas itu 500 halaman nggak cukup bukunya nanti kalau diurai. Maka ingin disederhanakan. Terus Islam juga ada lagi namanya muayyadah. Muayyadat. Apa artinya muayyadat? Penopang. Penguat. Muayyadatul Islam. Ya, ini. Asasul Islam itu dibagi lagi. Ya. Di sini ada namanya Arkanul Islam. Apa artinya Arkanul Islam? Berapa? Arkanul Islam itu ada berapa? Ada 5. Ditambah dengan Arkanul Iman, ada berapa? Ya, Arkanul Iman. Ya, ini namanya asas, pondasi. Orang langsung belajar Islam lompat ke sistem politiknya, sistem ekonominya, nggak melalui sini nanti ambruk bangunannya. Karena ini asas. Kita kadang-kadang arkanul Islam aja ini kadang-kadang kita sudah karena belajarnya nggak tuntas, sudah repot. Apa rukun Islam pertama? Syahadat. Coba kita tanya, apa itu syahadat? Itulah bunyinya, definisinya. Syahadat itu apa? Menurut bahasa dan istilah. Persaksian. Memasukkan kebesaran Allah Ta'ala. Enggak, itulah teorinya. Syahadat itu artinya persaksian, pernyataan, pengakuan, sumpah, janji.
Jadi kalau kita bilang asyhadu alla, aku berjanji, aku mengaku, aku bersumpah tidak ada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. Kalimatnya la ilaha illallah itu kita masukkan dan pikiran masukkan di sini. Syahadat. Ditanya definisinya syahadat nggak ngerti. Ditanya lagi berapa rukunnya syahadat nggak ngerti. Berapa syarat sahnya syahadat nggak ngerti. Yang ditanya yang membatalkan syahadat. Syaratnya belum ngerti kok tanya membatalkan. Banyak tugas-tugas kita. Karena orang belajarnya lompat-lompat. Belajar ekonomi Islam, belajar politik Islam. Ini nggak dipelajari. Menurut sampean penting nggak syahadat itu dipelajari? Penting. 3 tahun. Waktu yang dibutuhkan. Ada waktu sampean untuk belajar syahadat 3 tahun? Seminggu sekali. Bisa? Mau? Mau mas? Mau. Gabung di Khilafah. Kita ajari. Ya mohon maaf saya nggak meremehkan di Damalate belum syahadat belum dikaitkan adanya di Khilafah sini karena saya lulusan sarjana YIN di pondok pesantren 7 tahun nggak pernah diajari secara mendalam tentang syahadat di perguruan tinggi baru saya temukan di Khilafatul Muslim. Maka sekarang saya kalau ditanya apa itu syahadat, berapa syarat syahadat, berapa rukunnya, apa konsekuensi syahadat, apa akibatnya kalau syahadatnya batal, tahu saya karena saya belajar di Khilafah. Maka kalau sampai ingin ayo gabung di Khilafah, tak ajari nanti sampai tuntas 3 tahun. Tapi kalau sampai cuma nyoba-nyoba setahun sekali terus gak teko lagi gak iso. Ini arkanul Islam baru syahadat masuk ke sholat. Apa itu sholat? Kenapa kita harus sholat? Sudah benarkah sholat kita? Bagaimana cara sholat yang benar? Apa akibatnya kalau sholat tapi sholatnya gak benar? Itu banyak. Itu 3 tahun juga. Cukup gak umur kita ini yang ada? Tapi kalau kita mau cukupkan, ya dipetakan, nah, dipetakan. Ini ya, arkanul Islam yang 5 itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu namanya arkanul Islam. Itu aja belum tuntas kita memahami, banyak belum ya. Masih banyak orang salah kolakona cari wong Madura. Salah kolakona itu ya sak keno-keno ya. Tentang rukun iman, bagaimana cara beriman kepada Allah, betulkah kita cara mengimani Allah ini, betulkah kita cara mengimani malaikat, betulkah kita cara mengimani hari akhir, sudah pasca atau belum? Itu perlu dicocokkan lagi. Terus belajar Islamnya 1 tahun 2 kali tekondi. Kapan Isra Mi'raj malu Nabi ngawur? Kapan bisanya? Nah, kalau bisa taklim, paham di sini? Ya, di sini tarik lagi. Jadi ajaran Islam itu ini garis besarnya ada 3, ada asas, pondasi, ini pondasinya ini ada 11 ini, rukun Islam tambah rukun iman. Terus di sini ada namanya penopang, penguat. 2, Islam itu kalau ingin kuat, ingin umat terbebas dari kebodohan, harus ada namanya dakwah. Dakwah. Ya. Teman-teman ya di tablik itu dari masjid ke masjid, dari tempat satu ke tempat itu kan dalam rangka dakwah. Penting nggak dakwah? Dakwah. Kalau nggak ada dakwah apa yang terjadi dengan keadaan umat? Apa yang terjadi kalau tidak ada dakwah? Oh, bukan kerosokan. Goblok kabeh umat ini. Sekarang sudah ada dakwah aja masih kayak gini. Rusak. Sudah ada dakwah aja kayak gini, apalagi ada dakwah. Maka orang hidup di dunia ini kalau nggak mau dakwah, besok nek mati akan jadi terdakwah. Hati-hati, nek sampai nggak dakwah besok akan didakwa sama malaikat. Maka dakwah itu penting. Dakwah itu gampang. Apa dakwah itu? Dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah agar beribadah kepada Allah dengan benar dan meninggalkan togut. Tadi malam ada bertanya, apa togut? Togut itu ajaran-ajaran diikuti manusia selain ajaran Allah, itu togut namanya. Bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk setan, jin, dukun, aturan-aturan. Pokoknya nggak sesuai dengan aturan, namanya togut. Jadi cuma 2 manusia ini. Kalau nggak ikut Allah, kita pasti ikut togut. Togut itu bisa juga diartikan setan. Kalau tidak ada dakwah. Ada dakwah aja masih banyak orang yang ikut togut. Ya. Apalagi kalau nggak ada dakwah. Cuman dakwah kita yang sudah ada ini sekarang itu belum rapi, belum teratur, belum mengikuti pola-pola yang sebagaimana mestinya. Kalau Nabi dulu itu mau dakwah punya peta Nabi itu. Oh di sana dakwai, di sana ada orang gini, ada di peta itu Nabi. Kita aja sekarang ya berjalan tanpa perencanaan ya.
Makanya nyampainya ke tujuan ya kesuwen, muter-muter ya. Kalau ada orang, ada jalan tol, cepet nyampe ke Malang lewat tol, sampai muter-muter lewat gang itu termasuk bodoh apa pintar? Termasuk nggak punya uang. Oh, enggak lewat tol karena enggak punya uang katanya. Ya. Dakwah. Selain dakwah, penunjang lain lagi ini Islam supaya bisa tegak, Islam itu butuh yang namanya jihad. Apa jihad? Jihad apa artinya jihad? Jihad pertama maknanya bersungguh-sungguh. Jihad itu mana? Bersungguh-sungguh. Orang berislam ada dua macam. Ada orang Islam bersungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh namanya apa Pak Jenal? Sakar bedewe. Ya, sakar bedewe, main-main. Contohnya tidak terprogram dakwanya, itu main-main itu, setengah hati. Banyak. Orang belajar ada yang sungguh-sungguh, ada yang setengah hati. Orang beribadah ada yang sungguh-sungguh, ada setengah hati. Orang berdakwah ada yang sungguh-sungguh, ada setengah hati. Semuanya dia dilakukan tanpa ilmu yang memadai. Tapi lumayan mau berbuat, ketimbang pinter tapi nggak berbuat, tambah celaka itu. Ya, maka perlu jihad. Apa tadi artinya jihad? Sungguh-sungguh. Lawannya main-main, setengah hati, aras-arasan, ya. Nanti mau dakwah kalau digaji, kalau tidak digaji nggak mau dakwah. Ada orang kayak gini nih. Ada. Tukang ceramah. Iya, tukang ceramah. Bukan dai itu, tukang ceramah saja. Tukang nyuruh orang tapi nggak ngelakoni. Ada, dibayar mahal-mahal, pesawatnya ditangguh ke Jakarta, padahal cuma jamaah. Iya, diturut yang Surabaya minta bayar 150.000 pesawatnya. Apa isinya itu? Cuman bikin isi ceramahnya bukan tuntunan, cuman tontonan. Wadah lagi namanya Kiai Kerasakti itu kalau itu baca gini ya dari Sidoarjo. Loncat persis kayak keras gitu ya. Ya sini. Oh itu mahal. Tempo hari diundang di sini dibayar 8 juta. Pulang nggak ada apa-apanya. Cuman tontonan saja. Tanya ibu-ibu, ya apa tadi malam itu pengajiannya sukses? Oh sukses. Oh pengajian yang sukses itu kriteria seperti pertama sing teko sak keluahan. Jadi kalau pengajian banyak datang katanya sukses. Terus yang kedua lempernya tebel-tebel. Terus yang ketiga penceramahnya lucu. Jadi kalau ada pengajian nggak pakai lemper, sing teko yang sedikit, penceramahnya tidak lucu berarti gagal. Kan ngawur itu kayak gitu ya. Masya Allah. Jelas? Bisa dipahami dengan ini? Jadi Islam itu terdiri dari asas. Asasnya ada 11. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Terus supaya bisa Islam itu bisa landing, dipahami oleh umat ini, perlu kegiatan pendukung. Namanya dakwah. Dakwah itu banyak macamnya. Ada yang dakwah halo-halo kayak saya ini dakwah. Ada juga dakwah nulis buku, nulis di majalah itu dakwah juga. Ada juga dakwah nggak halo-halo, cuma berpakaian yang bagus yang menarik ditiru orang, itu dakwah juga. Nulis artikel-artikel masukkan di dakwah juga. Banyak cara. Tapi semuanya harus terpetakan. Kalau tidak dipetakan, gagal. Ya, dakwah. Dakwah ini hukumnya wajib, sunat apa? Wajib nggak? Wajib itu apa? Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Terancam masuk neraka nggak? Ya makanya kalau nggak dakwah itu terancam masuk neraka. Minimal keluarganya sendiri lu didakwai. Nggak usah jauh-jauh ke sana itu ya. Ya, tetangga kita banyak nggak yang belum sholat? Banyak. Yang belum pernah ke masjid. Tetangga kita ini banyak ya Ihsan ya? Ada? Banyak. Pernah kita ajak? Nah, kira-kira sampean aman nggak besok di akhirat itu? Sampean ditanya kenapa sampean dakwah ke Gadel sana? Sampean tetangganya di Sidoarjo itu dibiarkan banyak nggak sholat, nggak bisa ngaji, nggak pernah dia ditanya nanti kayak gitu. Kak percaya mati yo besok? Kalau ditanya temennya, ya seperti itu ditanya. Kelihatan ya? Ini hebatnya peta ini. Kita akan ya. Jadi dakwah itu masuk dalam pendukung. Artinya kalau tidak ada dakwah, Islam ini akan melempem, tidak jalan. Orang ada dakwah saja ini. Terus yang kedua harus ada jihad. Jihad artinya apa tadi?
bersungguh-sungguh. Yang kedua artinya jihad apa? Berjuang. Jadi Islam ini harus diperjuangkan. Kalau umatnya kita ini ya gak bisa diam aja. Yang penting makan, urip, minum itu, kawin gitu ya melempem Islam gak bisa. Harus diperjuangkan. Karena jihad ini mendukung. Coba tak tanya sampean yang berpakaian kuning. Islam ini bisa nggak maju kalau bukan kita yang memajukan? Nggak bisa. Islam bisa jaya kalau bukan usahanya umat Islam sendiri? Nggak bisa. Jadi kalau begitu, kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan di khilafah, di mana lagi? Makanya sampai ikuti lah. Biar cepat bersama-sama kita nanti masuk surga cepatnya. Nggak apa-apa, bukan dilarang ikut di jamaah tablik boleh, tapi paling bagus itu di khilafah. Karena sistem belajarnya sistematis. Ya. Tapi jangan katakan, oh NU salah, Muhammadiyah salah, tablik salah, Hizbut Tahrir salah. Jangan, itu aset kita semua. Tapi yang lebih praktis, yang paling gampang itu dicerna itu, saya lihat metode dakwanya di khilafah. Bukan karena saya orang khilafah, bukan. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Contohnya saya tadi nggak ngerti syahadat, sekarang ngerti. Gara-gara masuk khilafah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan ditunda Pak, karena kita nggak ngerti besok pagi mati apa enggak. Cepet-cepet ya. ya. Paling bagus itu cari lembaga-lembaga yang kira nggak jelimet gitu loh yo. Punya peta-peta kan gampang nih. Kalau dibuat jelimet-jelimet susah sekarang kita tinggal. Ya makanya gini. Ya. Terus dakwah lagi, jihad apa lagi? Jadi jihad itu tadi artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Yang kedua apa? Jihad artinya apa tadi? Berjuang. Jadi Islam ini harus diperjuangkan atau tidak? Nah, siapa yang harus memperjuangkan? Ya, orang Islam. Mungkin nggak orang Hindu memperjuangkan Islam? Orang Nasoro mungkin? Nggak mungkin. Kalau bukan kita sendiri, nggak bisa. Terus makna yang ketiga, jihad itu artinya perang. Wah, banyak orang Islam ditakut-takuti, kamu jangan masuk Islam, nanti kamu diajak perang. Ngawur. Perang jihad itu baru terlaksana kalau kita diganggu. Islam itu ajarannya rahmatan lil alamin. Orang nggak diganggu kita, walaupun orang kafir ya kayak gitu nggak ganggu, jangan diganggu. Malah kata Nabi, kafir zimmi itu orang yang tidak mencoba kafir itu, kalau kita ganggu padahal nggak ganggu kita dosa. Jihad ini kalau kita diganggu. Ya kalau kita diganggu, kucing aja sampai injek buntutnya kucing, nyokot gak kucingnya? Itu kucing gak punya akal, apalagi orang. Nah kalau kita dakwah sampai ganggu, ya baku pentung. Supaya kita kuat maka harus bersatu. Kalau kita tidak bersatu, tidak ada kekuatan. Persatuan yang paling pas itu menurut Allah dan Rasulnya, yang ada contoh, ada sunnahnya adalah berada di dalam sistem kehalifahan Islam. Alhamdulillah kita ini sudah berada di situ. Tinggal mengajak teman-teman kita yang di luar sana supaya tambah kuat ini kehalifahan Islam. Siapa yang kita ajak? Satu, orang jamaah tabligh. Yang kedua, orang NU. Yang ketiga, orang Muhammadiyah, orang Hizbut Tahrir, orang FPI, orang apalagi tuh yang LDII, apalagi? Jamaah Nusantara. Ya, iya Islam Nusantara, apalagi? Kita ada semuanya. Kalau bisa itu khilafah itu induk organisasi Islam pemersatu Islam sedunia. Itu. Jadi jangan menyalahkan. Ya gitu. Nek mau. Kalau nggak mau masa dipentung. Kan enggak. Nek mau. Islam ini ajarnya. Paham ya? Nah. Ini kekuatan peta. Selanjutnya, jadi kita paham ajaran Islam itu secara garis besar terdiri dari 3. Ada yang namanya asas atau fondasi, ini dia. Ada yang namanya bentuk bangunan, belum saya gambar. Ada yang namanya pendukung ajaran Islam, ini dia. Harus ada dakwah, ada jihad. Kenapa ada jihad? Karena Islam ini pasti diganggu. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sama itu ajaran disampaikan, ajaran Allah. Kalau ajaran Allah yang kita sampaikan pasti diganggu. Ada kita orang-orang dakwah nggak ada yang nggak diganggu? Ada? Diganggu. Siapa yang ganggu? 2. Orang kafir dan orang munafik. Orang munafik itu orang Islam juga, cuman pemikirannya kayak orang kafir, mengganggu juga itu. Nah, itu yang paling berbahaya. Dikirain teman, taunya musuh. Dikirain musuh padahal teman. Oh, itu orang munafik itu.
Maka orang munafik kalau ada kegiatan dakwah digembosi, apa-apa dilaporkan, polisi begini-begini, dicurigai gitu ya. Itu orang munafik itu. Ada nggak di Indonesia yang kayak gini nih? Banyak apa sedikit? Iya. Tugas siapa untuk memperbaiki itu? Tugas saya. Dibiarkan apa diajak baik itu orang kayak gitu? Iya. Iya, diajak. Apa perlu peta? Di mana itu orang seperti ini petakan? Oh, ada di RT ini, ada di RT ini ya. Kita datangi. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau nanti orang tablik sama orang khilafah ini Pak menjadi satu, tambah cantik jalannya, insya Allah. Iya Pak ya. Kita berharap. Nggih Pak nggih. Mudah-mudahan sampai nanti aja teman-temannya, yuk kita gabung di khilafah. Ya nggak usah dibuat tabliknya, gabung aja ya. Ya. Supaya kita tambah kuat ke depan. Alhamdulillah. Sekarang yang terakhir, binaul Islamin artinya apa? Tadi karena bertanya, apakah Islam itu hanya ngurusin rukun Islam saja? Syahadat, puasa, sholat, zakat, haji, titik, apa itu aja ajaran Islam? Enggak. Apakah Islam itu hanya ngajarin iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada qadar dan qadar? Enggak. Apakah Islam itu tidak ngurusin dakwah? Iya di dakwah. Apakah Islam itu ngurusin dakwah? Iya. Tapi apa hanya ini? Tidak. Garis lagi ke bawah ini. Peta berikutnya. Nah. Bagan ya. Di sini sudah agak mepet ini tapi nggak apa-apa. Nah, ini yang banyak. Ajaran Islam ini yang banyak. Sini ada namanya as-siyasah. As-siyasah wal imamah. Ini Islam ini nomor 1 ini. As-siyasah wal imamah. As-siyasah itu artinya sistem politik wal imamah dan kepemimpinan. Penting nggak pemimpin ini? Kalau yang mimpin orang Islam beres urusan kita semua. Tapi ketika orang Islam, orang kafir mimpin urusan, maka penting as-siyasah ini kita pelajari politik. Tapi politik yang bernuansa Islam, imamah. Jadi orang kalau bicara politik itu pasti tidak lepas dari kepemimpinan. Penting ini. Salah memilih pemimpin, kacau semua aturan hidup dunia ini. Maka betul ayat yang dibaca tadi malam itu. Ingatlah suatu ketika pada saat pemimpin berlepas tangan daripada orang-orang yang dipimpin. Dan mereka nanti di akhirat itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa ma hum bikharijina minan. Mereka tidak akan dikeluarkan dari api selama-lamanya gara-gara menjadi pemimpin tapi menyesatkan umatnya. Nah, makanya ini penting. Apakah Islam itu ngurusin politik? Apakah Islam itu mengajarkan politik? Apakah Islam mengajarkan tentang kepemimpinan? Kalau umat Islam buta tentang politik, nggak ngerti tentang kepemimpinan, apa yang terjadi? Pantola-toleh, nggak ada yang beres urusannya. Nah, berikutnya, sudah politik, terus baunya umat itu ada namanya munakahat. Sudah nggak ini kita pelajari? Munakahat. Apa ini munakahat? Ini juga penting ini. Setelah urusan politik dan pemerintahan kita urusan kedua, munakahat. Sistem pembentukan dan pembinaan keluarga. Itu namanya munakahat. Urusan pernikahan. Nikah itu perlu direncanakan nggak, Rul? Sudah punya rencana? Pak Erwin, nikah itu perlu perencanaan nggak? Perlu program. Mencari jodoh itu ada petunjuknya dalam Quran. Mencari menantu ada petunjuknya. Mencari calon istri suami ada petunjuknya. Ada. Tapi kalau itu dilanggar maka kacau rumah tangganya. Kan diatur dalam Islam. Munakahat. Ini babnya tersendiri nih. Bab panjang ini. Bahkan ada fiqhul munakahat itu. Ratusan halaman membahas tentang ini. Bagaimana cara membentuk dan membina rumah tangga menurut Islam. Nah, di sini Paknya. Ajaran Islam luar biasa. Cuman kita ini kadang-kadang ngawurisme. Nggak kita. Ya. Perekonomian, ya, kalau sudah lahir anak perlu lagi namanya sistem pendidikan. At-tarbiyah.
Nah, diatur nggak dalam Islam ini? Diatur. Pendidikan akidah, pendidikan akhlak, pendidikan ilmu pengetahuan alam, ilmu matematika, diatur semua. Ilmu biologi, ilmu ini di sini diatur. Dan Quran itu, makanya Quran itu tebal. Seandainya Quran itu, ya, coba perhatikan, seandainya Quran itu cuma mengajarkan arkanul Islam sama arkanul iman, ngapain Quran tebal-tebal kayak gitu? Gak usah tebal-tebal, 1 juz cukup. Tapi karena persoalan yang ini maka Al-Quran itu jadi tebal, lengkap. As-siyasa wal imamah. Islam itu yang penting pertama itu harus ngerti dan paham tentang politik dan kepemimpinan. Dan harus dipraktekkan, bukan cuma sebagai ilmu. Atiullah wa atiur rasul wa di sini di ayatnya ini. Paham ya? Ya, peta materi. Jadi kalau kita sudah paham nanti mau mendakwahkan Islam gampang dipahami orang. Munakahat, ya. At-tarbiyah apa tadi? Sudah kita kaji nih. Sistem pendidikan Islam sudah kita kaji dalam taklim yang ya ada sudah. Ada lagi sistem al-akhlaqiyu. Nah, al-akhlaqiyu. Apa artinya? Sistem pembinaan mental dan moral. Sini nih ya. Diatur. Makan ada aturannya, minum ada aturannya, ya. Bertutur kata ada aturannya, berpikir ada aturannya, bertindak ada aturannya. Apa yang tidak diatur oleh Islam? Nggak usah makan, minum, ngurusin negara gak diatur. Masuk kamar mandi aja ada aturannya nggak? Kalau masuk kaki apa? Kaki kiri. Kalau keluar, kok begitu? Aturan, iya. Jangan dijawab, iya Pak, kalau kiri sama kanan bareng jatuhlah aneh. Bukan begitu. Itu juga masuk akal tapi itu melenceng. Kenapa kalau masuk kaki kiri kok keluar kok kaki kanan? Kenapa? Aturan. Maka masuk kamar mandi kalau mengikuti aturan itu urusan najis dan kotoran dapat pahala karena mengikuti aturan. Apa ibadah? Ibadah itu kan pengertiannya menerapkan aturan Allah dalam semua kehidupan ini. Sini, nih. Semua aturan. Maka semuanya itu bernilai ibadah. Berekonomi bernilai ibadah, mendidik bernilai ibadah, belajar akhlak, praktek bernilai ibadah, pemimpin politik bernilai ibadah. Itulah Islam. Salah kalau Islam itu hanya ngajarin syahadat sama wudhu, ngawur. Paham? Nah, peta dakwah. Apalagi? Sudah berapa? Al-iqtisadi. Apa al-iqtisadi? Al-iqtisadi. Urusan perekonomian diatur. Karena kita ini nggak mau ikut aturan ekonomi, akhirnya kita diputer-puter sama sistem perekonomian orang kafir. Dicekik kita nggak terasa terkait. Apa? Praktek riba itu. Orang Islam hampir kita nggak bisa melepaskan diri lagi. Sesuai kurita. Mana ada bank di Indonesia tidak pakai bunga? Ada? Hah? Kalau bagian hasil Pak. Apa? Bagian hasil. Bagian hasil ada tak? Muamalat itu nggak mau dikatakan. Masa? Aku masih tempo hari di bank muamalat masih kena bunga juga. Ngapusit toh itu. Iya, kelihatannya mau muamalah syariah. Iya, teorinya, tapi prakteknya enggak. Belum sistem mudarabat bagi hasil belum. Ada bang muamalah di Manuan itu, pernah gitu. Akhirnya aku pindah, padha wae. Jenenge to Islam. Orang itu kan suka pakai merek-merek Islam tapi iya, perekonomian. Sampai sekarang itu anaknya sendiri mau pinjam duit orang tuanya, baru mau ngasih kalau ada bunganya juga. Berarti anak nyekik orang tuanya. Ini. Jadi keliru orang kalau Islam itu nggak usah ngurusin ekonomi. Ya. Akhirnya apa? Sumber-sumber ekonomi kita miliknya orang Islam di Indonesia dikuasai oleh orang kafir semua. Karena orang Islam itu bodoh, nggak mau belajar tentang perekonomian. Padahal ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali berbicara tentang ekonomi. Hadis lagi ya. Termasuk tadi al-amwal fil Islam itu masuk di sini nih. Al-amwal fil Islam itu masuk di sini tadi. Yang kita kaji tadi pagi. Sudah berapa aja hitung? 5. Ya. Ekonomi. Terus al-amni wad difa. Nah, ini masuk di sini. Apa ini? Al-amni wad difa. Ya. Diatur nggak dalam Islam? Diatur. Al-amni, sistem keamanan.
Siapa tugasnya siapa ini? Keamanan supaya tidak terjadi kekacauan di sekitar kita. Tugasnya siapa? Pak Poli. Pertahanan supaya negara kita tidak diotak-atik, dikacaukan negara lain. Tugasnya siapa? TNI. Maka TNI. Keliru orang, kamu jangan masuk TNI, kamu jadi mudin aja nanti ngurusin, mau ngawur ya. Penting orang Islam itu ke TNI gitu. Yang tahu, jadi kalau kita ada yang orang Islam di perekonomian, ada yang di politik, ada yang kepemimpinan, ada yang pendidikan, ada yang moral, menyatu kita. Kemudian samakan visi kita, tujuannya kita godok semua di dalam sistem kekhalifahan Islam. Maju orang Islam. Tapi kapan akan seperti itu? Wallahu a'lam. Peta. Sekarang sudah tergambar ya, ini belum selesai. Sampai oh Islam itu berarti kayak gini ya. Oh Islam itu berarti ajarannya ada rukun Islam, ada rukun iman, tentang pendidikan, politik, kepemimpinan. Ternyata Islam itu diatur. Enggak cuma satu ayat tentang membina, membentuk rumah tangga diatur, cara mendidik anak menjadi anak yang diatur, moralnya. Nah sekarang moralnya Indonesia rusak gak karu-karuan. Coba lihat. Hampir kayak binatang. Sekarang, coba itu anak muda-mudi kita itu, apalagi kalau ada hari Valentine apa itu namanya, anak kita itu banyak buka-bukaan telanjang di mana itu jangan banyak terjadi kayak gini tuh ya, masya Allah, rusak gak karu-karuan. Moral, maka kalau moral suatu bangsa sudah nggak ada akhlaknya, nggak ada moralnya, itu sudah jangan berharap banyak. Itu sama dengan neraka sudah itu ini. Ini sekarang mulai terjadi gini. Ya. Apalagi hukum, perlu nggak ada hukum? Al-hukmu. Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa orang yang memutuskan hukum suatu perkara tidak berdasarkan hukum Allah, kafir kata Allah. Tidak memutuskan berdasarkan hukum Allah, fasik. Tidak memutuskan berdasarkan aturan Allah, zalim. Nah itu yang terjadi sekarang. Karena orang Islam banyak alergi belajar hukum. Terutama hukum-hukum Allah. Malah sibuk mempelajari sampai dapat sarjana S3 lulusan hukum. Tapi hukum yang dipelajari hukum kafir. Hukum Al-Quran belas gak ngerti. Ada kayak gini nih. Banyak. Hukum. Takut dihukum. Apalagi di sini nggak muat papannya nih. Jadi kepemimpinan dan politik, pembentukan dan pembinaan rumah tangga, pendidikan dalam Islam diatur, pembinaan moral, perekonomian, pertahanan dan keamanan, politik sini al-ijtimai, ya, al-ijtimai. Apa al-ijtimai ini? Sosial kemasyarakatan. Ya. Ada lagi di sini budaya. Budaya itu juga diatur di sini, enggak kemudiannya. Jadi budaya. Enggak, Islam enggak anti budaya. Orang mau menjadi penyair, mau menjadi penyanyi, mau menjadi apa saja itu enggak dilarang itu. Asalkan sesuai dengan kriteria Islam. Ini al-ijtimai, sistem sosial. Seperti kita ini berkumpul, berorganisasi bersama sosial ya. Lengkap Islam. Makanya saya katakan tadi, kalau Islam itu hanya ngurusin asasul Islam saja ini, arkanul Islam sama arkan, ngapain Qurannya tebal-tebal, ngapain hadisnya banyak-banyak. Justru ini nih yang bikin banyak. Tapi orang-orang kafir pinternya itu di bonsai Islam. Oh Islam itu ajarannya hanya ini, arkanul Islam al-karun iman. Maka yang ngurusin kayak gitu diperkecil juga sebutnya, disebut mudin. Balik mana mudin? Jadi mudin itu mana tahu tentang gini mudinnya, dia nggak mungkin ngerti gini tentang mudin ini, nggak ngerti. Yang ngerti kayak gini orang yang bergelut di dunia dakwah pasti tahu. Kayak kita ini harus tahu gini, nggak boleh bodoh kita tentang ini. Bahwa ajaran Islam itu meliputi seluruh aspek kehidupan. Jangankan urusan dunia, urusan yang berkait dengan alam kubur akhirat aja diatur dalam Al-Quran. Apalagi hal-hal yang nampak yang lain dunia ini. Tidak ada yang tidak diatur. Jelas? Jelas ini? Ini apa tadi? Apa namanya ini tadi ini? Ingin mengajarkan sesuatu sekup yang luas, jadi dipersempit dan gampang diurai karena menggunakan apa yang tadi? Apa? Pagan. Coba kita urai satu-satu ini. Oh, bisa sampai 5 tahun belum tentu selesai. Ini hanya butuh waktu berapa ini? Kurang lebih setengah jam ini sudah selesai. Nah, tinggal nanti
didalami. Bagaimana cara mendalami nanti ini? Butuh dikaji, apa namanya istilahnya, kegiatan taklim itu. Taklim tahsin dikaji, haji sini dikaji. Jadi sekarang apa materinya kita kaji sekarang? Tarbiyah. Masuk di mana nih? Ya, ini sudah di sini. Kalau jamaah imamah baiat ini masuk di sini. Ini loh, masuk di sini loh. Jamaah imamah baiat masuk di sini. Ya. Terus apa lagi? Iman hijrah jihad masuk di sini juga. Strategi, itu strategi. Masuk di sini juga. Munakahat ini sudah kita bahas munakahat. Sudah ya? Sudah. At-tarbiyah sekarang ya. Tentang konsep moral dalam Islam sudah dibahas? Sudah. Tentang konsep perekonomian? Tadi itu. Al-amwal fil Islam itu. Ya itu nih ya. Al-amni wan nifas sudah? Ini garafannya Pak Bos CS ini. Iya. Ya, ilmu bela diri itu kayak kompo, karate, belajar menembak, belajar memanah, belajar itu yang diajarkan Islam. Belajar berenang. Ada perintah nggak orang belajar berenang? Ada dalam hadis. Belajar menembak. Ada. Belajar keterampilan mengendak berkendaraan ada. Pacuan kuda ada. 3 bulan ke depan insyaallah. Ya, itu. Iya. Itu wajib kita ikuti. Karena orang ngerti pencak silat itu orang main kayak gini, nggak berani. Lain kalau Pak Haji sampai langsung tempelin aja, nggak bisa melawan, aku nggak bisa bela diri aku. Paling-paling cuma kita kayak gini aku ya, nggak bisa. Makanya aku nggak mau cari gara-gara, takut ketemu sama sampean aku disikut nanti aku. Tapi penting bela diri itu. Al-amni penting. Itu kungfu yang dibangga-banggakan orang Cina itu, ya kungfu. Itu ternyata itu niru dari Islam itu. Yang diugur orang Islam yang dibantu orang Cina itu dari situ dulu kungfu itu. Banggakan itu penemuan Islam, penemuan beda diri itu ya. Renang. Ya. Oh kalau nggak bisa, aku dulu hampir mati gara-gara nggak bisa renang. Lompat dari atas kapal perahu, kedalamannya 5 meter. Masih kecil ini, masih SD kelas 5 mungkin. Akhirnya kayak botol kelepon baju. Untung ada orang yang nggak angkat, mati aku. Mati kelelep ya. Karena lompat, ikuti orang bisa berenang, aku nggak bisa berenang. Ilmu bela diri namanya. Al-amni masuk di sini. Hukum ada 2. Ada hukum yang diatur, dikarang-karang oleh manusia. Ya, itu katanya hukum positif menurut dia. Ada hukum yang datangnya dari Allah dan Rasul, itu hukum yang orang beriman itu harus itu. Tapi kita kadang-kadang sarjana hukum kita nggak ada yang sarjana hukum Islam, masih sedikit. Yang banyak itu sarjana hukum konvensional yang belajar ilmu-ilmu peninggalan Belanda itu loh. Padahal Belanda itu penjajah. Ada sebabnya. Hah? Ada sebab. Iya, ada sebabnya. Ya, maka peta. Kesimpulan sekarang, ternyata ajaran Islam itu tidak sama yang selama ini diduga-duga orang. Katanya Islam itu hanya mengajarkan wudu, tayamum, istinja, mandi janabat, sholat, puasa, zakat, haji, wassalam. Ngawur. Ini enggak dianggap bukan ajaran Islam. Maka orang kafir pinternya itu ajaran Islam itu ya ini aja, dibonsai, diperkecil. Oh kalau yang ini ajarannya ini. Ajarannya sistem demokrasi nih yang punya. Padahal enggak, ini semuanya dari Islam. Sebelum demokrasi muncul itu enggak ada apa-apanya. Ilmu muncul itu gara-gara Al-Quran turun yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu baru berkembang ini ya. Tidak ada Al-Quran dulu, kita bisa baca sejarah. Bagaimana keadaan Islam itu sebelum Islam datang. La fi dhalalim mubin, dalam keadaan kesesatan yang nyata dan jauh dari kebenaran. Quran menggambarkan. Setelah Islam datang, dipelajari semua. Maka yang menemukan ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu politik, ilmu bedah, ilmu apa, fisika, ilmu astronomi, itu semuanya ulama-ulama Islam yang di awal itu. Di zaman Khalifah Abbasiyah itu paling perkembangan. Dilanjutkan dengan Khalifah Fatimiyah ya, sebelum Turki Utsmani itu ya. Itu udah maju itu penemuan. Kitab-kitab yang dikarang yang banyak-banyak sekarang itu di situ dia. Cuman liciknya waktu terjadi perang salib kedua itu diambil kitab-kitabnya orang-orang yang berisi ilmu pengetahuan, kitab-kitab yang berisi berbau keyakinan tentang itu dibakar, diambil, baru diklaim. Oh itu ternyata yang menemukan ilmu-ilmu itu katanya orang kafir. Padahal itu semuanya diambil dari Islam. Maka kita jangan buta sejarah. Ini kita untuk mempelajari ini semua butuh waktu lama nggak?
secara detailnya. Ini secara global sudah masuk semua nih. Dalam waktu hanya setengah jam ini sampaikan. Tapi untuk detailnya nanti, ya bagaimana dakwah yang bagus, bagaimana jihad yang bagus, bagaimana pertahanan itu membutuhkan lagi kajian-kajian lebih lanjut. Dan itu yang diperintahkan oleh khalifah kita melalui kegiatan taklim-taklim yang ada, melalui kegiatan tazib, at-tarbiyah, apalagi pelatihan apa nih sebulan sekali itu? Mabit, apalagi madrasatul, ya itu tujuannya ini untuk menguasai ini. Kita ditanya rukun Islam pertama saja sudah bermasalah, syahadat ya sudah bermasalah. Kenapa bermasalah? Belum pernah tuntas kita pelajari. Keburu berhenti padahal belum sholat belum tuntas, keburu berhenti. Zakat belum tuntas berhenti, ya akhirnya ilmunya nggak utuh. Dan ilmu yang tidak utuh itu gampang dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang memang senang membodohi. Dan banyak yang kena. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti membimbing kita ke jalan yang benar. Ya, tentang marhala tadi itu nanti akan kita sampaikan pada season berikutnya. Tahapan-tahapan dakwah yang bagus itu bagaimana caranya, itu ada ilmunya tersendiri, dan nanti kita akan sampaikan juga melalui peta konsep seperti yang terjadi sini. Ini namanya peta konsep atau gambaran global tentang suatu sistem ajaran itu supaya mudah dipahami. Kalau sudah paham secara global ini, nanti kita tinggal mempelajari secara detail. Nah, secara detail itu per bidang itu nanti dipelajari seperti itu. Sebagaimana halnya struktur itu kan begini ya. Ini sekretaris, ini bendahara, ini seksi ini seperti itu. Ada job description-nya, ya. Kalau bagan yang ini. Tapi kalau di sini ada kajiannya lebih lanjut. Itu barangkali monggo. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau barangkali ada yang menambahkan, kami persilahkan. Iya Pak, silakan. Cepet, perutku lagi nggak enak ini. Kayaknya membutuhkan cepet ke kamar ini. Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatur satu urusan saja itu butuh pemimpin. Mengatur satu urusan, misalnya urusan produksi paku. Ya. Itu mesti ada pemimpin pabrik paku. Iya. Kalau pemimpin tidak ada, maka proses Pabrik pakunya nanti untuk urusan ini tidak bisa. Bisa dibayangkan kalau seluruh aspek kehidupan ini mau diurus, kemudian tidak ada pemimpinnya. pemimpin aslinya juga. Bukan sekedar pemimpin, tetapi pemimpin aslinya yang dituntut itu. Ya kalau pabrik paku ya pemimpin pabrik paku. Kalau pabrik tahu dan tempe ya urusan Pemimpin pabrik tahu dan tempe ya. Jadi sekarang kalau ada pertanyaan tentang dinul Islam itu, siapa pemimpin dinul Islam ini di muka bumi ini? Kalau ada pertanyaan bagaimana itu memberikan penjelasan supaya siapa pemimpin dinul Islam di dunia ini? Iya kan mau dipraktekkan. Pemimpin global maksudnya ya? Iya. Ya, maka berdasarkan fakta sejarah dan tuntunan Al-Quran maupun yang diperhatikan oleh Rasulullah sahabat-sahabatnya, ya namanya itu ya khilafah, khalifah, ya khalifah. Dan kadang-kadang orang kacau. Pemimpin umat Islam sedunia itu yang pernah eksis, ya, yang pernah jaya, yang pernah berkuasa selama 1300 tahun, ya, dimulai dari Madinah, berpindah-pindah, pernah berpindah di Mesir, pernah berpindah di Irak, pernah berpindah di Hijaz, lalu yang terakhir di Turki, ya. Itu namanya adalah sistem khilafah. Khilafah ini institusinya. Apa institusi ini? Institusi
institusi, lembaga tempat bersatunya umat Islam sejak zaman Nabi sampai 1300 tahun lamanya, itu namanya khilafah. Ada yang menyebutnya khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah itu sama juga dengan khilafatul muslimin. Ya cuman ganti-ganti kalimat tapi tetap maksudnya tetap sama. Khilafah. Sistemnya, lembaganya, institusinya. Ya. Kemudian orang yang memimpin sistem khalifahan ini disebut khalifah. Paham? Ya. Jadi khalifah itu orangnya, pemimpin tertinggi umat Islam, disebut juga Imamul A'zam. Imamul A'zam, pemimpin agung. Namanya khalifah. Disebut juga Amirul Mukminin. Disebut juga khalifah. Khalifah ini bahasa Quran, bukan dikarang-karang manusia. Wa idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat khalifah. Manusia diciptakan itu tujuannya untuk menjadi khalifah. Khalifah itu artinya pengganti, yang supaya urusan program bisa jalan itu harus ada khalifah. Nah, jadi manusianya sendiri bernama khalifah, maka pemimpinnya juga harus dipimpin oleh khalifah. Kalau dipimpin oleh raja, ya terus apa lagi presiden, terus perdana menteri, ya sudah nggak cocok itu, dibikin-bikin di karang-karang manusia ini yang gini. Kita ingin kembali ke yang asli. Sepeda motor saja kalau dibelikan on-road-nya seperempatnya bukan asli, bermasalah nggak Pak Gofar? Bermasalah nggak? Salah. Sepeda motornya sampean Honda, diganti on-road Yamaha, bermasalah nggak? Kan tambah api, tambah rusak. Begitu juga orang Islam. Sistem kepemimpinan kita namanya khilafah. Terus kita dipimpin dengan sistem ya rusak. Kalau sepeda motor Yamaha dan Honda tadi itu nggak sama, tambah rusak. Jelas. Nah, di dunia ini semua ajaran di dunia ini, nggak usah ajaran yang benar koyo Islam. Ajaran yang salah saja itu pasti sekurang-kurangnya harus ada 3. Setiap ajaran itu, setiap sistem, setiap tatanan pasti 3. Pertama, tatanan itu bisa berjalan kalau ada pemimpinnya. Indonesia ini, ya negara NKRI Indonesia ini kan itu institusi, ya institusi lembaga. Kalau nggak ada presidennya jalan nggak kira-kira? Nggak jalan. Ada presidennya tidak ada aturan yang dipakai untuk jalan nggak jalan. Ya, jadi ada aturan. Kalau di Indonesia Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila itu aturan, yang menjalankan aturan namanya presiden, terus yang mendukung itu ya umat itu yang terdiri dari banyak partai ini itu gitu. Nah, kita Islam ini nggak usah pemimpin kita kali berdua namanya khalifah, siapa yang harus mendukung? Seluruh umat Islam berada di berbagai belahan dunia harus ditata kembali, karena selama ini pernah diruntuhkan oleh orang-orang kafir, sekarang mulai bangkit kembali. Makanya orang kafir sekarang banyak kebakaran jenggot. Kalau khalifah tegak lagi kita nggak bisa apa-apa, dan pasti tegak. Itu karena janji Allah di Al-Quran, Rasulullah juga begitu, pasti tegak, kuat, lalu melemah, lalu kuat, melemah lagi. Kalau sekarang puncak kelemahan, nanti akan tambah kuat lagi. Siapa yang harus mendukung kalau bukan kita? Kalau bukan sekarang? Kalau bukan di khilafah? Lah ya udah sudah tahu gitu loh. Cukup ya. Saya perutnya nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi nyampur apa tuh? Makan pisang sama singkong tadi tuh. Ketemu ternyata nggak bagus.